Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kapan kita boleh utang. Ini yang perlu ini pembahasan kita pada video kali ini agak sensitif ya. Karena mungkin dikiranya saya orang yang anti utang. Sebenarnya enggak, saya nggak anti utang itu. Nah, cuman saya hanya ingin memberikan inspirasi kepada teman-teman itu ya. Kalau riba pasti nggak boleh kita sentuh sama sekali. Cuman yang saya mau berikan inspirasi pada teman-teman adalah kapan sebuah usaha boleh utang. Nah, yang tentunya utangnya adalah yang bukan riba, boleh investasi utang pada keluarga atau kepada siapapun yang tidak mengandung bunga tentunya. Nah, jadi utang sebenarnya boleh, Rasulullah saja punya utang gitu kan. Nah, sebenarnya kapan usaha itu boleh utang? Maaf teman-teman, bagi teman-teman pemula, ingat ya, ini perhatikan, atau yang mau mulai usaha, kok kemudian tanya, utangi saya dong, saya mau buka usaha. Ini fatal banget. Ingat ya, ketika memulai usaha jangan pernah ngutang. Ini untuk pemula. Karena apa? Karena kemungkinan terbesar usaha pertama kita akan gagal. Nah, terus bagaimana caranya untuk supaya kita itu bisa kita nggak perlu utang? Ya gunakan dana yang kita miliki semampunya. Itu ya, potensi yang kita miliki semampunya, atau kita jalankan usaha-usaha yang bisa kita jalankan tanpa modal atau modalnya minim. Atau kita menjual apa yang kita miliki, kita jual HP lah boleh, jual motor boleh, jual apapun boleh. Tapi usahakan teman-teman jangan ngutang di usaha pertama yang kita jalankan. Usaha pertama yang kita jalankan jangan ngutang. Karena kemungkinan terbesarnya adalah ketika kita ngutang nanti kita akan mengalami kebangkrutan. Kenapa kebangkrut? Karena yang pertama kita belum punya pengalaman di bidang bisnis. Yang kedua kita belum punya pengalaman mengelola utang. Yang punya pengalaman bisnis saja belum tentu punya kemampuan mengelola utang. Apalagi yang baru mulai usaha, belum punya pengalaman apa-apa, tiba-tiba langsung buka bisnis dan hutang. Ini ada 2 PR besar ini, dan kemungkinan terbesarnya bangkrut dan gagal. Nah, makanya saya pesan betul untuk pengusaha pemula, jangan mulai usaha itu dengan utang. Nah, terus dengan cara bagaimana? Lihat di video-video saya yang lama itu ya. Saya banyak memberikan inspirasi bisnis kepada teman-teman semua, di mana di situ saya banyak berbagi bagaimana caranya memulai usaha sekalipun nggak punya modal. Jadi nggak ada alasan kalau merasa ada yang nggak punya inspirasi caranya mulai usaha tanpa modal, lihat video saya yang lalu. Nah, jadi ketika mulai usaha jangan utang. Ini yang pertama. Usaha yang pertama yang Anda jalankan jangan utang. Yang kedua, ketika usaha ini karena fatal ini fatal pertama adalah orang mau mulai usaha ngutang. Ini fatal pertama. Fatal kedua, ketika usaha sedang mengalami stagnan atau mengalami penurunan, orang ngutang. Coba, banyak gak yang seperti itu? Banyak banget. Tadinya gak punya utang, begitu usahanya bermasalah, tiba-tiba waduh kok ini penjualan menurun ya, kok ini ada saingan baru ya, kok ini omsetnya anjlok dan lain sebagainya. Maka orang berpikir untuk mulai menambah utang, untuk nambah modal biar semakin besar, biar semakin wah tempatnya, atau memberikan fasilitas yang lainnya. Nah, ini teman-teman, ini banyak dialami oleh para pengusaha ini. Jadi ngutang ketika kondisi bisnis stagnan atau turun. Nah, ini termasuk jangan ini. Kalau yang nggak punya pengalaman mengelola manajemen utang jangan sampai seperti itu. Nah, ini bermasalah ini. Nanti akan menjadi keputusan fatal yang berikutnya. Ini yang kedua. Jadi kalau lagi bermasalah usahanya jangan sedikit-sedikit langsung ambil utang. Tetapi pelajari dulu dong. Kenapa usaha kita itu kok bisa anjlok? Karena kalau utang itu kita ibaratkan api gitu ya. Kita masak ini, bikin kita masak misalkan, bikin roti misalkan. Kita bikin roti,
Ketika wah rotinya kurang mateng, kita tambah apinya, oke, mungkin bisa mateng. Tetapi kalau kita ternyata kurang asin atau kurang manis, apa kita tambah api kira-kira? Kalau kurang manis atau kurang manis rotinya kemudian kita tambah api, bagaimana? Tetap saja nggak manis. Wah, ternyata ini kok malah keras, biar empuk bagaimana? Kita tambah api. Ternyata salah caranya seperti itu. Jadi tidak setiap yang namanya masalah bisnis solusinya adalah ditambah modal. Maksudnya seperti itu. Kalau modal itu kita ibaratkan api gitu ya. Tetapi kita ketahui dong, kalau kurang manis tambahnya gula, kalau kurang empuk mungkin karena kurang kuning telurnya, ya, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita pahami gitu. Jadi pahami dulu sebelum memutuskan untuk berhutang. Karena apa? Misalkan usaha kok sepi ya, lama-lama kok omsetnya anjlok, dipikirnya kurang modal, maka akhirnya ditambah modal. Ternyata gara-gara apa? Ternyata gara-garanya yang jaga atau ownernya itu jengkeli. Kalau ditanya orang itu cuek misalkan, nggak pernah senyum, nggak pernah nanyain orang, misalkan seperti itu. Begitu ada pesaing yang lain datang, itu ya, pesaing yang lain datang dengan tempat mungkin sama besarnya atau lebih besar, tiba-tiba anjlok omsetnya. Yang dipikir oleh si pemilik toko apa? Ini karena tempat saya kurang nyaman, maka saya mau utang untuk membuat tempat saya lebih nyaman. Akhirnya ditambah dengan utang, di tempatnya dibuat dengan lebih nyaman, minimarket misalkan, dibuat minimarket modern, tapi yang melayani tetap owner, tetap pemilik usaha, yang jaga tetap orang yang jutek, yang nggak mau senyum, nggak mau nanya. Begitu tetap anjlok omsetnya, dia pikir apa? Mungkin karena harganya kurang murah, maka akhirnya bantingan harga biar murah katanya. Padahal harganya sudah lebih murah dari tetangga. Kenapa konsumen nggak mau balik? Ternyata bukan karena kurang modal, bukan karena tempatnya jelek, bukan karena harganya tidak murah, bukan karena lain-lain, tetapi karena pelayanan yang jelek. Ini loh. Jadi kadang orang salah analisis, teman-teman. Sering salah analisis, dikiranya karena kurang modal, padahal karena apa? Karena dia itu memang jelek pelayanannya. Itu ya. Ini jadi jangan sedikit-sedikit tambah modal, jangan sedikit tambah modal itu ya. Nah ini, maka hati-hati, saya pesankan betul kepada teman-teman semua, ketika usaha kita sedang stagnan atau turun, maka koreksi dulu penyebabnya apa, lakukan inovasi yang tidak nambah modal. Ingat ya, lakukan inovasi dulu yang tidak nambah modal. Ini itu ya. Jadi terus kapan dong kita itu boleh ngutang, katakan gitu. Kapan boleh ngutang? Kapan boleh menerima investasi dari orang? Nah, kita boleh melakukan itu ketika usaha kita itu sedang tumbuh cepat. Jadi ketika usaha kita sedang tumbuh cepat, di situ kalau disuntik modal, wah itu kecepatannya luar biasa. Ini ya, kecepatannya luar biasa. Maka kalau kita kepingin usaha kita itu kita kepingin menerima investasi, atau ketika kita itu katakanlah ingin mengembangkan bisnis, adalah tunggu nanti ketika kita sudah bertumbuh. Bisnis bertumbuh, silahkan kalau mau nambah dengan utang. Itu pun harus catatannya adalah utang yang bukan riba. Itu ya teman-teman. Jadi ingat ya, jangan ngutang ketika memulai usaha. Coba dulu, usahalah dulu dengan tanpa modal. Yang kedua, ketika usaha sedang stagnan, sedang turun, jangan ngutang, tetapi cari dulu inovasi-inovasi bagaimana caranya supaya supaya penjualan kita bisa naik, bisa lakukan dengan promosi, bisa perbaikan pelayanan, bisa pemberian hadiah, bisa diskon, terus bisa cross selling, upselling dan lain sebagainya. Itu ya, bisa dengan promosi di media sosial misalkan, dan lain sebagainya. Ini adalah strategi-strategi yang harus dilakukan, yang tanpa harus dengan menambah modal. Ini ya, karena kebanyakan teman-teman kalau sudah usahanya bermasalah, satu-satunya yang terpikirkan adalah bagaimana nambah modal. Kalau tempat saya sebesar sana, kalau fasilitasnya sebagus sana, maka saya bisa bersaing. Padahal belum tentu seperti itu teman-teman.
Itu ya. Terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Silahkan ya subscribe ya, dan nanti komentar silahkan. Yang mau punya pertanyaan bisa diajukan di bagian kolom komentar. Insya Allah kalau saya ada waktu saya akan berikan jawaban melalui video. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.